Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilum Tri Irma Suryani dari Prodi D3 Manajemen Pajak, NIM 18233113. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Pendekatan etika dalam pengambilan keputusan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi merupakan kerangka dalam berpikir kritis untuk mencari solusi dalam berbagai masalah. Jadi, jika pemikirannya tidak secara kritis, maka itu tidak termasuk dalam pemikiran filosofis. Yang kedua yaitu pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan 5 pertanyaan merupakan pendekatan etis komprehensif yang dikembangkan oleh Graham Tucker pada tahun 1990 untuk pengambilan keputusan yang diusulkan melalui 5 pertanyaan. Pendekatan ini bersifat opsional yang dirancang untuk memfokuskan proses pengambilan keputusan pada relevansi isu tertentu untuk organisasi atau pengambilan keputusan yang terlibat. Yang ketiga yaitu pendekatan standar moral. Pendekatan standar moral dibangun oleh Velasquez pada tahun 1992 untuk menganalisis dampak stakeholder yang dibangun langsung pada 3 kepentingan mendasar dari stakeholder itu sendiri. Yang keempat itu pendekatan Pastin. Pendekatan Pastin pada tahun 1986 menggunakan konsep etika aturan dasar untuk mengungkapkan gagasan bahwa individu dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilai-nilai fundamental yang mengatur perilaku mereka masing-masing. Dari keempat pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengambilan keputusan yang beretika. Meskipun masing-masing pendekatan memiliki penekanan dan pembeda khusus, namun benang merah dari keempat pendekatan tersebut adalah bagaimana keputusan mampu mengakomodasi dan tidak mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pemadu kepentingan. Materi yang kedua yaitu peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan adalah sentral dan strategis. Seseorang pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dengan berbagai pertimbangan yang telah diperhitungkan secara matang. Materi yang ketiga yaitu kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan yang beretika merujuk pada watak, perilaku, dan pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang pemimpin dengan mengedepankan keteladanan, penguatan, dan komunikasi untuk memotivasi karyawan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral, norma, dan aturan. Kepemimpinan beretika perlu dilakukan dalam rangka membawa perubahan yang berkelanjutan di tengah lingkungan politik dan sosial budaya yang menentang seperti di Indonesia, tapi tidak ada jaminan bahwa hal tersebut dapat tercapai. Materi yang keempat yaitu pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan. Pengambilan keputusan di sektor publik tidak sebebas pengambilan keputusan taktis di privat. Hal ini disebabkan karena setiap keputusan yang diambil sektor publik, yakni pemerintah, harus berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan agar setiap keputusan yang dipilih dapat dipertanggungjawabkan. Materi yang kelima yaitu contoh kasus. Contoh kasus yang dapat saya ambil yaitu kasus kekecewaan pelanggan perusahaan Apple terhadap penurunan harga iPhone pada tanggal 5 September 2007. Steve Jobs, CEO perusahaan Apple, melakukan praktek diskriminasi harga sebagai strategi pemasarannya, yaitu menurunkan harga produk iPhone mereka yang sangat sukses sejumlah $200 dari harga perkenalan yang sudah sejak 2 bulan. Tak perlu dibicarakan, dia menerima email yang kecewa dan marah. 2 hari kemudian, Steve Jobs menawarkan $100 kredit yang dapat digunakan di toko Apple dan online store kepada para pelanggan yang sudah membayar harga penuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.